Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Alhamdi dengan NIM 1914-2009. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan jurusan Perbankan Syariah kelas A semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Saiful Bahri SAG MM. Yaitu pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang sengketa dan proses penyelesaian sengketa. Pengertian sengketa dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi suatu objek permasalahan. Sedangkan menurut ahli Ahmad berpendapat sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu atau di antara keduanya. Macam-macam sengketa. Macam-macam sengketa itu dibagi dua. Yang pertama itu sengketa sosial. Biasanya berhubungan dengan tradisi, etika, tata krama, dan susila yang hidup dan berkembang dalam ruang lingkup suatu masyarakat tertentu. Kemudian yang kedua itu sengketa hukum. Nah, suatu sengketa yang menimbulkan akibat hukum dikarenakan adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau aturan-aturan hukum yang dilanggar karena dianggap bertentangan dengan hak dan kewajiban seseorang. Kemudian materi selanjutnya itu penyelesaian sengketa jalur litigasi dan non-litigasi. Tiga macam yang kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi. Yang pertama itu ada kekuatan mengikat. Nah, terikatnya para pihak pada putusan hakim itu baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikatnya dalam arti positif misalnya ini, apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar atau dalam bahasa Latinnya itu res judicata pro veritate habetur. Mengikat dalam arti negatif maksudnya ini, hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antar pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama atau bisa disebut nebis in idem. Yang kedua yaitu kekuatan pembuktian. Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian. Artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dengan putusan itu. Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta autentik yang tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya dan untuk pelaksanaan putusan. Yang terakhir yaitu ketiga itu kekuatan eksekutorial. Nah, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial. Artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya atau eksekusinya secara paksa. Nah, kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak akan berhenti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan hakim itu secara paksa oleh alat-alat negara. Kemudian penyelesaian sengketa melalui non-litigasi. Nah, penyelesaian sengketa melalui non-litigasi ini ada beberapa cara. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Dalam praktik negosiasi dilakukan karena dua alasan, yakni yang pertama untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukan sendiri. Misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga. Di sini tidak terjadi sengketa. Yang kedua, untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Kemudian penyelesaian sengketa melalui mediasi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang memberikan pandangan ke depan terhadap para pihak yang bersengketa. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.